Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Sebelumnya, saya akan share screen materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk materi ikatan kimia, di sini kita perhatikan bahwa di alam ini memang banyak sekali ada beberapa senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan kimia. Nah, untuk itu di dalam ikatan antar unsur di sini kita perhatikan bahwa suatu senyawa itu tidak akan mungkin bisa membentuk suatu senyawa tanpa ada ikatan kimia di dalamnya. Contohnya di sini adalah aspirin. Aspirin di sini adalah bahan kimia obat yang memang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, di sini coba diperhatikan senyawanya. Ini adalah ada atom yang satu mengikat dengan atom yang lain sehingga membentuk suatu senyawa. Nah, demikian juga yang di sampingnya di sini adalah nikotin. Nah, kalau nikotin di sini adalah satu bahan kimia yang berbahaya yang biasanya terkandung di dalam rokok. Kemudian untuk jika dilihat dari struktur di dalam suatu senyawa itu di sini karena adanya suatu ikatan antar ikatan kimia yang terjadi. Kemudian untuk mencapai ikatan yang terbentuk itu bagaimana sih caranya untuk membentuk ikatan tersebut? Nah, salah satunya coba kita mengingat kembali, kita refresh kembali bahwa unsur apa saja sih yang tergolong di dalam gas mulia. Kemudian bagaimana konfigurasi masing-masing unsur tersebut. Kemudian bagaimana sifat unsur golongan gas mulia dan bagaimana dengan atom-atom unsur yang lainnya. Nah, di sini ketika kita mengingat kembali tentang gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kemudian konfigurasi gas mulia memiliki 8 elektron valensi, ya kecuali unsur helium yang mempunyai 2 elektron valensi. Sehingga unsur gas mulia dia mempunyai sifat yang stabil dan sukar bereaksi dengan unsur yang lainnya. Karena dia sukar bereaksi, maka sifatnya inet. Ya, karena dia sudah stabil, ngapain dia bereaksi lagi kan gitu. Jadi susah kalau gas mulia susah bereaksi dengan yang lain. Kemudian untuk atom-atom yang cenderung memiliki elektron valensi seperti gas mulia untuk mencapai kestabilan biasanya dengan cara apa? Nah, jadi memang bagaimana sih ya unsur-unsur yang belum stabil untuk mencapai usahanya itu untuk mencapai kestabilan ini bagaimana? Ya, dengan cara apa? Bahwa dia akan berusaha untuk mencapai kestabilan dengan cara melepas atau menerima elektron. Ya, agar mempunyai elektron valensi yang sama dengan golongan gas mulia, yaitu dengan memenuhi susunan oktet atau aturan oktet dan duplet. Nah, kalau oktet di sini dia harus jumlahnya 8 elektron valensi ya. Kemudian kalau duplet ini 2. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan susunan oktet di sini? Ya, jadi yang dimaksud dengan susunan oktet di sini adalah karena unsur-unsur golongan gas mulia ini stabil, ya, elektron valensinya atau elektron terluarnya ini sudah terisi penuh, maka dia akan mempunyai 8 elektron di orbital terluarnya. Sehingga unsur di sini akan memenuhi aturan oktet. Nah, keadaan oktet ini biasanya dianggap sebagai keadaan yang diinginkan ya oleh semua unsur. Jadi semua unsur yang lain ini ingin mencapai tingkat kestabilan dengan cara apa? Membentuk susunan oktet seperti yang gas mulia miliki sehingga dia stabil. Nah, kemudian bagaimana dengan helium? Ya, bagaimana konfigurasi elektronnya? Apakah ia stabil atau tidak? Nah, jadi di sini untuk yang susunan duplet ini adalah anomali karena apa? Helium ini stabil ya karena dia ada di golongan 8 gas mulia. Sehingga konfigurasi elektron helium di sini ada 2. Helium hanya boleh mengambil maksimum 2 elektron saja. Jadi orbital terluar helium sudah terisi penuh keadaan stabil yang dicapai oleh helium dikenal sebagai susunan duplet ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semua unsur di sini tentunya ingin mencapai kestabilan dengan memastikan bahwa orbital terluarnya harus diisi penuh. Yang belum punya pasangan ya segera punya pasangan, segera bergandengan supaya
stabil ya. Jadi yang memang belum ada pasangannya ini memang masih labil ya, belum stabil sehingga dia masih mau mencari tingkat kestabilan. Ya, jika hanya ada satu elektron maka akan berusaha dia mencapai hanya susunan duplet. Tidak memaksakan oktet tidak, tetapi ada susunan duplet. Ya, contohnya hidrogen. Hidrogen ini dia elektron valensinya terluarnya kan hanya satu. Untuk mencapai kestabilan dia cukup satu saja jadi duplet. Itu udah stabil. Ya, jadi kalau jika dia lebih dari satu elektron maka dia mencapai kestabilannya ya harus oktet. Jadi susunannya harus jumlahnya 8 elektron valensi yang harus dipenuhi. Nah, jadi sebenarnya bahan kimia di sini dapat terikat melalui beberapa cara ya. Jadi melalui beberapa ikatan. Jadi ikatan kimia di sini ada ikatan ionik, kemudian ada ikatan kovalen. Nah, di dalam ikatan kovalen ini ada kovalen biasa atau kovalen tunggal, kovalen rangkap, kovalen koordinat, kovalen polar dan non polar. Nah, untuk ikatan ionik di sini ya merupakan ikatan yang terbentuk antara unsur yang membebaskan elektron atau melepas elektron dengan unsur yang menerima elektron. Sehingga apa? Patokannya gini, kalau ikatan ionik terjadi serah terima elektron. Saya lepas, kemudian diterima. Sehingga apa? Dia membentuk suatu ikatan gandengan. Nah, ini ikatannya ionik, ikatannya kuat. Kemudian coba perhatikan di sini, SPU-nya dibuka ya. Yang punya SPU dibuka. Kalau ini kan gas mulia tadi sudah oktet. Nah, ini duplet. Nah, kalau H di sini punya satu dia mengikuti duplet. Nah, lainnya ini mengikuti oktet. Nah, ini golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Bagaimana kecenderungannya? Golongan 1A, Lina Karurobi CS Ferry, ya, dia punya elektron valensi 1 untuk mencapai 8 oktet. Ini kan banyak banget ya. Nah, daripada dia terluar hanya 1, maka dia mending dilepas. Melepas 1 elektron daripada menangkap 7, itu kan banyak banget ya. Kalau untuk 2, golongan 2 ini juga sama, dia elektron valensinya 2. Bebek mangan cacing seret banget rasanya ya, jembatan keledainya, biar gampang. BEMGCASRBARA. Nah, di sini karena ada 2 elektron valensi untuk mencapai 8, mencapai oktet kan banyak banget, mending dia dilepas 2 elektron, jadinya nanti 2 plus. Ya, kemudian yang ini ketiga, ini juga dia melepas, cenderung melepas. Yang keempat, 5, nah ini cenderung memakai bersama pasangan elektron. Kalau yang keenam ini, karena dia punya 6 elektron valensi, kurang 2, mending dia menangkap 2 elektron untuk mencapai stabil. Ya, seperti yang 7 ini juga gitu, golongan ke-7 dia elektron valensinya 7, untuk mencapai 8 kan kurang 1. Nah, cenderung dia menangkap elektron atau menerima elektron. Berapa? 1 elektron. Nanti min. Kalau ini min 2, yang golongan 6, yang ini min 1. Nah, sehingga jadi unsur golongan manakah? Ini sudah saya bahas ya tadi, yang cenderung untuk membebaskan elektron. Ya, yang cenderung melepas tadi golongan 1, 2, 3. Unsur dari golongan yang cenderung menerima elektron golongan 6 dan golongan 7. Nah, sehingga kita perhatikan bahwa unsur dari golongan 1, 2, dan 3 dia memang tidak stabil karena kelebihan elektron pada orbital terluarnya. Sehingga unsur golongan 1 akan membebaskan 1 elektron dari orbital terluarnya membentuk ion bermuatan plus 1. Sehingga contohnya adalah natrium. Nah, coba perhatikan di sini natrium ini elektron kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga terluarnya ini 1. Cuman 1 mencapai 8 kan susah banget ya. Mending dia dilepas sehingga jadi ion Na+. Nah, jadi Na melepas menjadi Na+, plus elektron nih, melepas elektron. Tandanya kalau melepas itu di sebelah kanan, tanda panah elektron. Berapa? 1, jadi Na+. Contoh yang lainnya, bagaimana untuk unsur golongan 1 dan 3? Golongan 2 dan 3 sama seperti golongan 1, cenderung melepas elektron. Ya, jadi unsur golongan 2 dan 3 akan membentuk ion bermuatan plus 2 dan plus 3. Jadi semua unsur dari golongan 1, 2, dan 3 akan membentuk ion bermuatan positif karena dia melepas elektron. Nah, kemudian di sini sebaliknya untuk unsur golongan
7 dan 6 akan cenderung untuk menerima elektron dan mencapai kestabilannya. Sebagai contoh, kita perhatikan salah satu unsur golongan ke-7 yaitu atom klorin atau Cl. Cl kita perhatikan kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8, kulit ketiga 7. Nah, untuk mencapai 8 dia akan menangkap elektron berapa? 1. Ini tandanya menangkap di sebelah kiri panah. Cl dia akan menangkap 1 elektron menjadi ion Cl-. 1 elektron yang ditangkap. Nah, sehingga unsur dari golongan 1, 2, dan 3 semuanya adalah unsur logam yang semuanya cenderung membentuk ion bermuatan positif. Dan unsur dari golongan 7 dan 6 semuanya merupakan unsur bukan logam atau non-logam yang semuanya cenderung membentuk ion bermuatan negatif. Maka bisa disimpulkan bahwa ikatan ionik terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Nah, jadi ini garam dapur ya. Jadi ini garam dapur. Mungkin itu saja, sampai di sini kita lanjutkan minggu depan ya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.